Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa bersama-sama untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi ini akan membahas tema yang mungkin tidak biasa. Mengapa saya katakan pembahasan ini tidak biasa? Karena yang akan saya sampaikan ini bukan hanya berkaitan dengan Al-Quran maupun hadis, tetapi juga berkaitan dengan dokumen-dokumen lain. Dokumen-dokumen lain yang saya maksud itu adalah bagian dari tradisi agama-agama sebelum kita. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi kajian kita agak lain. Minimal kita bisa paham bagaimana dokumen lain yang berkaitan pada agama-agama, terutama agama-agama samawi sebelum Islam, itu ada semacam mata rantai yang menghubungkannya. Sebelum saya masuk dalam materi yang akan kita bahas pada pagi ini, saya menjabarkan satu informasi yang cukup unik sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu adalah kitab yang paripurna, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang menerima di dalam Al-Quran disebut dengan sebutan yang amat unik. Dia disebut sebagai khataman nabiyyin, artinya penutup para nabi. Sedangkan kitab sucinya disebut dengan ungkapan Quran. Ternyata kalau kita pahami secara benar, Quran itu bukan sekedar bacaan. Kalau ayat Quran bukan sekedar bacaan, tetapi justru merupakan sebuah teks yang merupakan ringkasan dari teks-teks yang lain. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama kitab suci agama lain. Bahkan disebutkan pula nabi-nabi agama lain. Bahkan bukan hanya pada konteks itu, kutipan-kutipan kitab suci dari agama lain juga termaktub di dalam Al-Quran. Kita sebagai muslim pasti kalau Al-Quran mengatakan sesuatu, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu mengajarkan mengenai keislaman. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran mulai dari Adam sampai nabi terakhir itu mengajarkan din yang sama, yaitu Islam. Namun faktarial dalam konteks sejarah, ternyata banyak agama-agama yang dilabeli dengan nama yang bukan Islam tadi, tapi disebut dengan Nasrani, disebut dengan Yahudi, dan lain-lain sebagainya. Namun kita pasti harus paham, nabi-nabi itu pasti mengajarkan hal yang sama,
sehingga ajarannya pun termaktub dalam kitab-kitab itu sampai hari ini. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan ada kutipan kitab-kitab suci, nama kitab sucinya pun disebut, nama nabinya pun disebut. Satu contoh, di dalam Al-Quran disebutkan nama kitab suci Taurat. Taurat kalau di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi dalam surat As-Saff. Surat As-Saff, surat 61 ayat ke-6, insyaallah. Di situ diungkapkan pewahyuan yang luar biasa. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Itu ayat ada kata penting, ada kata kunci, disebut istilah Taurat. Taurat itu adalah kitab agama lain, yakni kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kita menyebutnya Musa alaihissalam. Saudara kita yang di Israel sana menyebutnya dengan nama Moshe alaihissalam. Makanya kalau kita saling bertemu mengatakan Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam. Kalau di Israel sana mereka berada Yahudi, kalau kita mau mengatakan Shalom Aleichem, jawabannya Galechem Shalom. Kenapa kok ada kemiripan bunyi? Karena mereka itu satu marga bahasa, satu link antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, itu satu keluarga. Salam dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam yang bermakna damai. Jadi Assalamualaikum mereka menyebut Shalom Aleichem. Maka ketika menyebut Taurat dalam Al-Quran, mereka menyebutnya bukan Taurat tapi Torah. Jadi Torah, mereka menyebut Torah, kita menyebut Taurat. Nabi yang disebut Musa, mereka menyebut Moshe. Ini merupakan pertanda bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan nama kitab sucinya, disebutkan nama nabinya, juga disebutkan nama kitab yang lain, yakni kitab Injil, dan nama nabinya ini disebut. Meskipun mereka bukan sekedar nabi, bahkan disebut anak Tuhan, bahkan disebut Tuhan itu sendiri. Mereka menyebut, meskipun kita memahami itu konteks yang keliru, tapi Quran melakukan koreksi. Tapi nama kitab sucinya tetap disebut dengan ungkapan Injil. Nabinya disebut Isa al-Masih. Mereka menyebutnya dengan ungkapan Isa al-Masih. Kita menyebutnya dalam Quran Isa al-Masih. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Supaya kita ini minimal tahu. Kita tahu bahwa Islam itu agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pamungkas. Tetapi kalau ini kita bicara dalam konteks relasi antar agama, kita patut juga mengetahui agama-agama lain. Maka tidak salah bila kita mengenal misalnya Dr. Zakir Naik yang memang tahu agama-agama lain. Itulah pentingnya kajian lintas dalam konteks yang diajarkan Quran, menyebut nama kitab-kitab agama lain, menyebut nama nabi-nabi yang lain, bahkan ayat kitab suci mereka pun termaktub dalam Al-Quran. Cuma saya nggak akan cerita itu, kita fokus pada kajian kita hari ini. Kajian kita hari ini berhubungan dengan ayat yang termaktub di dalam surah Bani Israil, atau nama lainnya adalah surah Al-Isra. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham itu surat nomor berapa? Itu surat nomor 17. Jadi surat nomor 17 itu punya dua nama.
yakni surah Bani Israil atau surah Al-Isra. Kita sebagian besar tidak pernah bertanya, sebagian besar tidak pernah bertanya, mengapa surah nomor 19 itu memiliki dua nama? Surah nomor 17 itu memiliki dua nama, dan dua nama ini sepertinya ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita, yang kita kenal umumnya dengan nama surah Al-Isra. Itu berkaitan dengan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni perjalanan di suatu malam yang kita tentu saja tahu secara detail. Itu berkaitan dengan mukjizat ilahiyah yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi apa hubungannya sehingga nama surah itu juga bernama Bani Israil? Apa maksudnya? Ternyata Bani Israil berhubungan dengan ungkapan Isra, karena Bani Israil juga mengalami peristiwa yang hampir mirip. Apa peristiwa yang hampir mirip itu? Dan ini berkaitan dengan mukjizat ilahiyah juga. Tentu saja kita paham melalui Al-Quran sendiri, peristiwa yang dialami oleh Bani Israil sehingga namanya disebut Bani Israil itu terjadi berkaitan dengan lepasnya umat Bani Israil dari kekuasaan Fir'aun, dan itu dikejar-kejar sampai Laut Merah dan mereka semua tenggelam. Pengikut-pengikut Fir'aun tenggelam, dan itu terjadi di malam hari. Jadi peristiwanya ada sesuatu yang mempertemukan. Sama-sama terjadi perjalanan di waktu malam, dan itu melakukan sesuatu tanda. Allah melakukan suatu tanda yang menjadi kenangan abadi bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya nama surah nomor 17 itu memiliki kaitan. Kenapa disebut Isra dan kenapa disebut Bani Israil? Ini baru bicara nama surah, nama surahnya. Lalu ketika kita dalami makna yang terkandung pada ayat yang pertama, itu justru semakin mengagetkan kita. Semakin mengagetkan kita. Kenapa? Kalau pada slide yang kedua, ayat itu tentu saja kita hafal semua, yakni berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yakni ayatnya berkaitan dengan pentasbihan, menguduskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ayat itu kalau kita kupas satu-satu, kata demi kata sangat menarik. Kenapa diawali dengan ungkapan Subhana? Istilah sabbaha yusabbihu, subhana, istilah ini tidak pernah disandarkan kepada sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Khalik Allah Taala wa Ta'ala. Tidak pernah disandarkan kepada sesuatu apapun. Artinya kalau dalam bahasa awam, istilah subhana, sabbaha yusabbihu tidak pernah ditujukan kepada makhluk apapun, dan itu hanya layak disandarkan kepada Allah Taala. Sehingga tidak salah ya, kita pernah tahu ada ayat yang sangat luar biasa, pentas di alam malakut, dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat ketika mau menciptakan makhluk yang namanya Adam. Dialog itu luar biasa. Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi.
Ini rencana, grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menciptakan makhluk sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Lalu apa jawaban para malaikat? Para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Ada sesuatu yang luar biasa di sini, ungkapan para malaikat. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami nusabbih, kami memutuskan menyucikan. Nusabbih itu disandarkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pernah kepada yang lain. Jadi kalau sudah bicara mengenai sabbaha yusabbihu, itu berarti tidak ada sesuatu yang layak disandarkan hanya kepada Allah. Dan kalau sudah Allah yang melakukan itu, tidak ada sesuatu yang mustahil. Itulah sebabnya ayat itu diberikan pengantar dengan ungkapan subhana. Subhana, maha suci dia. Artinya dia melakukan itu tanpa ada sesuatu yang mustahil. Subhanalladzi asra, maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Laila dipertegas dengan ungkapan laila. Dan kemudian ketika sudah bicara mengenai Isra ini, dikaitkan dengan dua kata penting, yakni merujuk pada dua lokasi penting. Apa dua lokasi penting ini? Coba lihat dan perhatikan itu, yakni berkaitan dengan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Haram tidak akan sempurna tanpa adanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tidak akan sempurna tanpa adanya Masjidil Haram. Dua-duanya merupakan saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab disinilah risalah kenabian akan terbukti, tidak pernah ada kata putus. Risalah kenabian merupakan sebuah mata rantai. Risalah kenabian merupakan hubungan pewahyuan antara pewahyuan yang sebagai pamungkas dengan wahyu-wahyu nabi-nabi yang lain. Itulah sebabnya melalui hadis Nabi kita ini pernah bersabda, ada sekitar 124.000 nabi. Tidak dirinci siapa nama-nama mereka, tapi betapa banyaknya 124.000 nabi. Kita nggak bisa bayangkan 1.000 nabi itu kayak apa. Tapi hadis menyebutkan ada 124.000 nabi. Namun yang dijelaskan di dalam Al-Quran hanya merupakan sampel saja. Sampelnya disebutkan hanya 25 nama nabi saja. Dari 25 nabi itu saja tidak dijelaskan secara konkret dan detail semuanya. Tetapi yang sangat detail itu berkaitan dengan nabi-nabi ulul azmi. Dan dari nabi-nabi ulul azmi atau nabi-nabi yang bukan ulul azmi hanya diberikan sampel saja berkaitan dengan nama-nama kitab sucinya. Sebagaimana saya sebut tadi, ada kitab Taurat atau Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi hanya sampel saja. Kalau sampel itu hanya cukup mewakili. Tapi sebetulnya yang Allah ingin tampakkan kepada kita melalui Al-Quran, seluruh para nabi itu sangat banyak, 124.000 nabi. Dan yang paling penting di antara semuanya itu, kenabian, risalah kenabian merujuk pada kiblat yang utama ini. Apa kiblat yang utama? Sebagaimana yang termaktub di dalam ayat tersebut, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Saya percaya kita semua hampir sebagian besar sudah ada yang haji dan ada yang sudah umrah.
Minimal kalau sudah umrah maupun haji, masih betul-betul ingat apa yang kita alami di sana waktu kita berada di kota Madinah. Kita sholat di masjid yang amat terkenal dalam ingatan kita, yakni Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Masjid dua kiblat. Jadi masjid itu ada dua kiblat. Ada kiblat yang sudah ditutup dan ada kiblat yang belum ditutup. Ada kiblat yang sudah tidak berlaku, ada kiblat yang masih tetap berlaku. Tetapi bukan berarti satu kiblat itu kiblat yang salah. Semuanya adalah kiblat yang benar. Kiblat itu yang satu menghadap ke arah utara, yang satunya menghadap ke arah selatan. Jadi kalau kita sholat di Madinah, kita sholatnya itu menghadap ke arah selatan, yakni karena kota Mekah berada di selatannya Madinah. Sementara ada satu lagi kiblat yang menghadap ke arah utara, di situ ditutup. Tapi di situ masih kita bisa perhatikan, ini ada nampak jelas jejak kiblat yang pertama dalam agama kita. Itulah kiblat yang menghadap ke arah Baitul Maqdis yang disebut dalam ayat ini dengan sebutan Masjidil Aqsa. Sementara yang satu disebut sebagai Masjidil Haram. Jadi dalam keagamaan kita, dua kiblat itu sama-sama benar. Cuma yang satu sudah tidak berlaku, yang satu tetap berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Itulah yang kemudian Allah mengabadikan dalam ayat ini. Kenapa? Karena hampir nabi-nabi itu kiblat utamanya ada di Yerusalem. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain, semuanya berkaitan dengan arah kiblat itu. Bahkan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, nabi terakhir tapi dari kalangan Bani Israel, yang disebut dengan ungkapan Al-Masih yang bernama Isa, itu pun berkaitan dengan kiblat Yerusalem. Makanya kalau kita pernah bertanya kepada saudara kita yang Nasrani, kalau kita tanya, ketika beliau berada di Taman Getsemani, waktu mau ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, apa yang dilakukan oleh Isa yang mereka sebut dengan nama Yesus Kristus itu? Kalau kita kan biasanya menyebut Isa Al-Masih, mereka menyebutnya dengan nama Yesus Kristus. Apa yang dilakukan di Taman Getsemani? Dia maju sedikit, kemudian dia sujud. Pertanyaannya, sujud itu memang salah satu ciri agama yang dianut oleh Nabi Isa. Agama apa? Dia melanjutkan keagamaan Taurat, yakni yang diajarkan oleh Musa sendiri. Dan ada cara ibadahnya, ibadah yang mirip seperti yang kita lakukan. Kita menyebutnya ada ekama, ada iqamah, mereka menyebutnya ekama. Ekama itu artinya berdiri. Kita ada ruku, mereka disebut raka. Raka itu ya ruku. Ada satu lagi yang disebut sujud, kita melakukan sujud. Mereka menyebutnya dengan ungkapan istahawa. Istahawa itu sujud. Itulah sebabnya Nabi Isa pun sujud. Sujud menghadap ke arah mana? Tentu saja dan pasti bisa dipastikan sujudnya menghadap ke arah Yerusalem, yakni Baitul Maqdis. Karena beliau berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu lokasi di wilayah Yerusalem. Jadi tidak mungkin itu menghadap ke arah Vatikan, karena Vatikan waktu itu belum ada. Jadi dia pasti menghadap ke arah Yerusalem, karena dia melanjutkan tradisi yang diajarkan oleh Musa alaihissalam itu. Jadi ibadah menghadap ke arah kiblat itu sudah ada. Dan kita pun sebelum menghadap arah kiblat kita ke Mekah, Nabi kita dan para sahabat pada awalnya juga menghadap ke arah Yerusalem. Tapi kemudian tidak berlaku dan dilanjutkan ke arah Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan sebuah bukti ayat yang termaktub di sini. Jadi dengan demikian, ini sebetulnya ada informasi
ajaran Nabi kita ini bukanlah ajaran yang asing, tapi merupakan lanjutan dari ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Itulah sebabnya kita memang perlu untuk kajian-kajian seperti ini, supaya Al-Quran itu betul-betul bicara apa adanya, berkaitan dengan agama sebelum kita seperti apa, dan di mana titik temunya dan di mana perbedaannya. Titik temunya tadi sudah saya jelaskan, berkaitan dengan kiblat kita ada titik poin, ada titik temu. Sementara ada perbedaan juga. Nah, kita mengakui Isa sebagai nabi, mereka bukan hanya sekedar nabi, tapi sebagai Tuhan. Nah, ini yang dikritik oleh Quran. Tapi ada sesuatu yang sama itu yang diwahyukan ulang di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di ayat itu, menjadikan bukti bahwa Masjidil Aqsa tidak akan bisa lengkap tanpa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram tidak akan lengkap tanpa Masjidil Aqsa. Dua-duanya itu ibarat satu keping mata uang tapi dua muka. Jadi kalau satu keping mata uangnya satu muka, itu bukan uang, harus ada dua muka. Makanya tadi saya bilang, dua kiblat ini merupakan bagian dari keislaman kita. Lalu pasti kita bertanya, apakah ini juga diketahui oleh saudara kita yang non-muslim? Jawabannya iya. Mereka pun tahu. Coba lihat slide yang ketiga. Mereka pun tahu. Di mana tahunya? Karena begini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran sebetulnya merupakan pewahyuan ulang, sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab mereka, meskipun cara penyebutannya berbeda. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran disebut nama Ibrahim, disebut nama Ismail. Kalau dalam kitab suci mereka tidak menyebutnya Ibrahim, tidak menyebutnya Ismail, tapi menyebutnya Abraham dan Ishmael. Jadi Abraham dan Ishmael. Kenapa ini kita harus pahami? Oh, ternyata istilah Abraham dan Ishmael itu tidak jauh beda ketika dalam tradisi Arab Quran menyebutnya Ibrahim dan Ismail. Sama seperti kalau orang Jawa, sekian pasti ada yang Jawa juga. Kalau menyebut pintu itu lawang. Kalau sudah lawang juga, lawang. Tapi kalau dalam bahasa Madura tidak disebut lawang, label. Ini ada Madura nggak sih? Oh nggak ada juga. Oh ada juga ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa atau Sunda muncul huruf W. Tapi kalau di Madura tidak bisa ngomong bicara huruf W, jadi V. Jadi lawang, jadi label. Ini bahasa secara umum. Karena kita tahu Jawa, Sunda, Madura itu sebetulnya nenek moyangnya satu dulu. Tapi kemudian berpisah. Karena semakin banyak, dia berpisah. Sama seperti bahasa Arab dengan Ibrani. Karena bahasa Arab menyebutnya Ismail, mereka tidak menyebut Ismail tapi Ismael. Mereka tidak menyebutnya Ibrahim tapi menyebutnya Abraham. Makanya tadi saya bilang, kita menyebut Assalamualaikum, mereka menyebut Shalom Alaikum. Ini karena memang mereka berasal dari satu generasi. Siapa? Dari Ibrahim sendiri. Ibrahim punya dua istri, satu Sarah, satu Hajar. Mereka menyebutnya bukan Hajar, tapi Hagar, jadi G. Kalau Islam, Arab menyebut J, Jim, huruf Jim. Mereka nggak bisa huruf Jim, jadi huruf G. Jadi kalau haji tidak menyebut haji, tapi haji. Kalau kaki tidak menyebut rijal, tapi menyebut regel. Regel kita dalam Islam menyebut rijal. Kita menyebut haji, mereka menyebut haji. Ini soal lakjah saja. Tapi di sini kita bisa telusuri mata rantainya. Nah, apa yang bisa kita telusuri? Nah, coba perhatikan. Kalau lihat itu saja, kita bisa tahu
yang sebelah kiri itu adalah Ka'bah, tembok Ka'bah. Yang sebelah kanan itu pasti banyak yang tidak tahu. Itu adalah yang kita tadi saya sebut dengan ungkapan Masjidil Aqsa. Itu ada tembok yang masih tersisa, tembok yang sudah tua itu. Mereka menghadap ke arah sana. Jadi keliru sekali kalau ada tuduhan. Ada tuduhan. Kita kan sering dituduh oleh umat Nasrani, orang Islam itu menyembah batu. Ya kan? Dianggapnya menyembah batu. Karena mereka menganggap bahwa seperti itulah apa yang kita praktekkan. Tapi mereka lupa bahwa tokoh besar mereka, yakni Yesus Kristus itu sendiri adalah orang Yahudi. Dan kalau orang Yahudi kalau beribadah juga sama seperti kita, cuma menghadapnya bukan ke Mekah, menghadapnya ke Yerusalem, dan temboknya kayak seperti itu. Jadi yang kita lakukan sama, tapi itu bukan batu yang diukir, yang kita sebut dengan berhala. Tidak diperkenankan melakukan bentuk ukiran terhadap batu-batu kemudian disembah Katolik. Tapi Allah meminta membuat rumah Allah yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Dan itulah yang kita sebut dengan istilah kiblat itu. Jadi ini fakta konkret. Kenapa abadi sampai hari ini Islam itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah diwahyukan sebelumnya. Cuma kiblatnya bukan di Yerusalem lagi, tapi yang ada di Makkah. Kenapa harus di Makkah? Ingat, Makkah itu adalah kiblat yang didirikan, dibangun menurut Quran oleh Ibrahim sendiri. Sedangkan yang di Yerusalem itu dibangun bukan oleh Ibrahim, tapi dibangun oleh cicitnya Ibrahim. Siapa itu cicitnya Ibrahim yang membangun? Dialah yang bernama Salom atau Sulaiman. Mereka menyebutnya Malak Salom alaihissalam, Raja Sulaiman, damai sejahtera atasnya. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Jadi yang membangun itu cicitnya Ibrahim. Mengapa kita berpindah ke Mekah? Karena itu lebih tua. Karena yang membangun Ibrahim sendiri. Sementara yang di Yerusalem yang membangun adalah Sulaiman. Itu cicitnya. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Nabi Daud itu keturunan jauh dari Yehuda. Yehuda anaknya Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Sangat jauh jaraknya. Jadi cicit yang kesekian generasi. Artinya kiblat yang di Yerusalem itu kiblat yang muda. Sementara yang di Mekah itu kiblat yang tua. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surat yang ke-96 insyaallah, Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi sesungguhnya bangunan suci, bangunan suci yang dibangun untuk manusia itu yang ada di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah itu sama dengan Makkah. Coba slide selanjutnya. Ini ada tafsir yang terkenal, tafsir Al-Kashaf, tafsir Zamakhsyari. Kemudian ada tafsir-tafsir yang lain, tafsir Qurtubi, tafsir Bahrul Muhyit, tulisan dari Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dan macam-macam tafsir. Semuanya ketika menjelaskan ayat yang berkaitan dengan lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah itu diartikan sebagai wa Makkah wa Bakkah lughatan sih. Makna Makkah maupun nama Bakkah itu merujuk pada maksud yang sama dengan dua istilah. Jadi Makkah maupun Bakkah itu maksudnya sama. Kenapa? Karena berasal dari akar kata yang sama. Apa akar katanya? Dari kata baka. Baka itu artinya menangis. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ana abki ilaika ya Allah, ana abki. Di
Itu artinya aku menangis kepadamu ya Allah. Abdi. Jadi istilah bakah dan makkah itu arti harfiahnya adalah menangis. Kalau begitu, makkah maupun bakah itu artinya tempat tangisan. Maka tidak salah bilang sampai hari ini pun, kalau kita ke sana tidak ada seorang pun yang tidak menangis. Jadi apa yang terjadi itu betul-betul fakta ini. Tapi sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi, kenapa tempat itu disebut tempat menangis sehingga dinamai bakah ataupun makkah? Siapa yang pertama kali menangis? Itu pasti kita bertanya. Siapa yang pertama kali menangis? Ternyata yang menangis pertama kali menurut hadis versi Islam maupun kitab-kitab agama Yahudi, itu yang menangis adalah Ismail. Yang menangis adalah Ismail. Kenapa Ismail menangis? Sejarah hadis menyebutkan ketika Hajar itu pergi, kemudian airnya pun habis, maka ia meletakkan putranya yang bernama Ismail di tempat yang sudah tidak ada apa-apa lagi, tandus, kering, kerontang, tidak ada apa-apa. Di tempat itulah Ismail menangis. Kemudian Hajar lari dari sofa, marwah, sofa, marwah sampai 7 kali. Dia berharap hanya ada keajaiban di mana ini ada air. Tapi karena dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah memberikan tanda ilahiyah di telapak kaki Ismail. Maka di situ terpancar air yang dalam hadis disebut dengan ungkapan Zam-Zam. Ini Islam. Kalau kita tahu seperti ini, ya kita memang mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah yang terjadi. Dan hadis menyebutkan begitu. Kita nggak bisa menolak. Orang yang menolak hadis seperti ini berarti dia tidak mengerti Islam secara benar. Ini hadis menyebutkan itu. Memang kita paham istilah Zam-Zam hanya tercantum di dalam hadis. Tapi peristiwa munculnya Zam-Zam itu berkaitan dengan sofa marwah yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi bicara sofa marwah juga bicara mengenai Zam-Zam. Bicara mengenai Zam-Zam juga bicara mengenai sofa marwah. Karena ini berkaitan dengan pribadi agung yang bernama Ismail. Kira-kira kita tidak banyak tahu kenapa namanya dikasih nama Ismail. Kita pun tidak pernah bertanya. Tapi kalau saya jelaskan, Ismail itu nama yang betul-betul menyiratkan sejarah luar biasa. Ismail ada 2 kata, Isma dan Il. Artinya apa? Isma itu artinya dia telah mendengar. Siapa yang mendengar? Il, Tuhan. Jadi Allah telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim bertahun-tahun sampai usia 86 tahun baru dia punya putra. Sebagai bentuk kenangan abadi, doa dikabulkan bertahun-tahun itu, maka diberi nama anaknya Ismail. Ini agak beda dengan kita. Kalau kita memberi nama anak kita, memberi nama cincin kita, itu bukan karena sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan, tapi biasanya apa yang kita lihat. Di TV ada Jessica, kita kasih nama anak kita Jessica. Padahal Quran tidak mengajarkan begitu. Ada hal yang melatar kenapa anaknya dikasih nama Ismail. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan Ismail tradisi Islam, ternyata juga dibuktikan dalam kitab agama lain. Coba slide selanjutnya. Kitab agama lain juga bicara mengenai Zam-Zam. Kitab agama lain. Kalau saya boleh berdiri, ya. Kalau saya boleh berdiri di situ, ada kata yang cukup luar biasa di sini. Mungkin selanjutnya selain. Ini ada kata-kata be'er lamaroi. Ada kata-kata be'er lamaroi. Be'er lamaroi itu adalah istilah yang dipakai dalam kitab suci mereka.
disebut BR. BR itu artinya sumur. Laharai, sumur hidup. Kenapa disebut sumur hidup? Karena di situ dipisahkan dalam kitab ajaran Taurat, ajaran kitab Yahudi sampai hari ini. Nabi Ismail itu bersama Hajar pergi ke wilayah padang gurun. Ketika di padang gurun itu tidak ada apa-apa, air habis. Tapi kemudian dari tempat di mana Ismail itu ada, dia menangis, muncul yang disebut Be'er Laharoi. Mereka menyebutnya Be'er Laharoi. Istilah Be'er Laharoi itu saudara kita yang Nasrani pun tahu. Tapi mereka menyebutnya dengan ungkapan Be'er Laharoi, sumur hidup. Tapi apa sumur hidup? Mereka tidak tahu. Yang tahu adalah dokumen Yahudi sendiri. Jadi ini dokumen Yahudi. Kira-kira kalau saya sebut ini dengan bahasa Ibrani, kayaknya yang hadir di sini baru tahu tulisan Ibrani itu kayak begini, ya kan? Baru tahu. Ini adalah bahasanya Nabi Musa. Tulisan pada zaman Nabi Musa seperti ini. Kalau kita itu pakai tulisan Arab, bahasanya di bahasa Arab. Tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab saudara. Makanya kalau kita dalam bahasa Arab menyebut bi'er, bi'er itu artinya sumur. Dalam bahasa Ibrani, BR. BR itu artinya juga sumur. Itu sebabnya tempat di mana Ismail itu ada disebut sebagai BR Laharoi. Karena saat itu malaikat itu menampakkan diri kepada Sayyidah Hajar bahwa di situ telah muncul air. Muncul air. Nah, di sini dijelaskan apa? Ketika menyebut BR Laharoi, dijelaskan oleh seorang rabi besar. Rabi besar ini bernama Rabi Eben Ezra. Rabi Eben Ezra. Dan juga rabi besar lagi yang lain yang bernama Rabi Bahya. Nah, ini kebetulan saya bawa kitabnya. Jadi ini bukan tulisan ulama kita. Ini bukan tulisan dari bagian tradisi Islam. Ini tradisi Yahudi sendiri. Jadi Yahudi sendiri punya data. Dan mereka mengakui apa yang disebut sebagai Be'er Laharoi. Apa yang dikatakan ketika bicara mengenai Be'er Laharoi? Di sini dikatakan begini. Kibekal sana hayu hok kekim. Kibekal sana hayu hok kekim. Hai Ismailin el habe'er hazor gam hayu yikare Be'er Zamzam. Yang tahu belakangnya aja ya, Be'er Zamzam tadi ya. Nah, saya terjemahkan. Di situ ada kata-kata, kenapa disebut Be'er Laharoi? Dijelaskan di sini. Kibekal sana, karena setiap tahun hayu hokegim, ada orang-orang hokegim. Kira-kira hokegim dari kata apa itu? Dari kata hak. Hak itu apa? Haji. Haji itu apa? Haji. Jadi hokegim, karena setiap tahun ada orang-orang yang hokegim, orang-orang yang berhaji. Siapa yang berhaji? Haji Ismailin. Apa itu Haji Ismailin? Dari kata Ismail. Kalau orang yang menganut ajaran Ismail disebut Ismailin. Jadi kita ini menganut ajaran Ismail, yang meneruskan iman Ismail. Itulah ajaran Islam ini. Maka dikatakan setiap tahun ada orang-orang yang melakukan ibadah haji dari penganut iman Ismail El-Habe'er Hazar menuju sumur itu. Sumur itu yang dimaksud apa? Belum. Sumur itu yang dimaksud adalah Be'er Laharoi. Ya kan? Jadi yang dimaksud menuju sumur itu, maksudnya sumur itu dinamakan Be'er Laharoi. Lalu apa yang dimaksud dengan sumur Laharoi itu? Disebutkan Gahayu Yikare Be'er Zamzam. Sumur itu sampai hari ini disebut dengan Be'er Zamzam. Jadi nama sumur Laharoi itu maksudnya sama dengan sumur Zamzam. Jadi kaum Yahudi pun tahu. Jadi mereka sampai hari ini menganggap Muslim itu imannya mendapatkan olam hawa. Apa itu olam hawa?
ulama itu mendapatkan pahala akhirat. Karena mereka menganggap kita ini menyembah Tuhan yang satu. Cuma nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengakui kita ini menyembah Tuhan yang satu. Dan mereka mengakui keberadaan sumur Zam-Zam. Mungkin kita bertanya juga ya, Ustaz, kalau mereka tahu ada sumur Zam-Zam dalam kitab mereka, ada Nabi Ismail dalam kitab mereka, mengapa mereka tidak percaya? Tidak beriman kepada Islam? Ada kan yang bertanya begitu? Nah, biar nanti tanya. Sekarang saya jelaskan aja, fokus. Jadi mereka dokumennya ini mengakui, disebut dengan air Zam-Zam. Jadi ini bukan perkataan ulama, ini perkataan Rabi sendiri, Rabi mereka sendiri. Rabi itu kalau bahasa Islamnya ya ulama, mereka menyebutnya Rabi. Kemudian yang sebelum ini, di mana sebetulnya lokasi yang disebut sebagai air Zam-Zam itu tepatnya? Nah, ternyata dalam teks ini ada teks yang berbahasa Arab, ini ada teks yang berbahasa Ibrani. Teks yang berbahasa Arab ini bukan tulisan ulama kita, tapi teks yang berbahasa Arab ini adalah tulisan dari Rabi Yahudi sendiri. Tulisan dari Rabi Yahudi sendiri. Nah, coba perhatikan di ayat ini ya. Ini terjemahan berbahasa Arabnya. Yang menulis adalah mereka, kaum Yahudi sendiri. Di sini ada kata-kata wa kana maskanuhu min Makkah ila an taji'a ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Ini berkaitan dengan wilayah tempat yang didiami oleh suku Yoktan. Kalau kita menyebutnya Qahtan kalau dalam bahasa Arabnya. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal dari wilayah Makkah hingga menuju wilayah Al-Madinah sampai ke wilayah pegunungan timur. Dan Rabi mereka sendiri juga menyebutkan di sana, ketika bicara mengenai kata Ibrani Mesha, Ibraninya itu Mesha. Ada nama Mesha, wilayah Mesha. Apa itu wilayah Mesha? Dijelaskan oleh mereka. Ravenu Targum Raf saat dia kalau Zikrullah Ifraha maka Sebodahim Halishmailin Lehokshep. Itu kalau diterjemahkan dalam kitabnya Rabi Sa'ad Gaon Zikrullah Ifraha. Nah, Zikrullah Ifraha itu kalau kita itu sama dengan Rahimahullah. Jadi kalau menyebut ulama, nama siapa? Misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti Rahimahullah. Nah, kalau mereka biasa tidak begitu, menyebut nama nabinya langsung Zikrullah Ifraha, semoga ruhnya dikuduskan. Nah, itu maksudnya. Mereka mengatakan begitu. Apa yang maksud Mesha? Yaitu Makkah. Jadi nama Makkah juga disebut. Itu yang ada agak terang itu. Itu Makkah. Syekholahim Halishmailin. Syekholahim itu tempat pelaksanaan syariat. Halishmailin orang yang mengandung imannya Ismail. Syariat apa itu? Yang disebut Lehokshep, namanya Haj. Apa itu Haj? Haji, namanya Haji. Jadi haji itu tempatnya di Mekah. Tadi bicara mengenai Zam-Zam juga berkaitan dengan orang-orang yang berhaji. Jadi siapa yang tidak bisa membahas ini secara adil? Quran membenarkan itu, kitab mereka juga membenarkan itu. Jadi bersyukurlah kita ini menjadi muslim sebetulnya. Kita bukan hanya bisa berdalil dengan Quran dan hadis, tapi kitab-kitab mereka juga menyatakan hal yang sama. Jadi inilah sebetulnya supaya keislaman kita ini bukan sekedar percaya saja, tapi betul-betul ternyata kalau kita buka data semua, semakin menguatkan iman kita. Maka bersyukur yang menjadi muslim ini semakin cerdas. Jadi muslim itu sebetulnya bukan hanya sekedar tausiah dalam arti Quran dan hadis, tapi belajar sejarah juga penting. Dan itulah sebabnya ulama-ulama kita seperti Dr. Zakir Naik sampai peduli mengenai ini. Supaya apa? Supaya seruan Islam ini bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk Muslim, tapi non-Muslim pun bisa disapa. Nah, kalau data seperti ini, non-Muslim pun pasti bisa tahu ternyata Islam itu bukan hanya dokumen Islam, tapi non-keislaman pun juga termaktub di dalamnya.
Kemudian yang terakhir barangkali bisa ditanyakan. Ini ada teks yang lebih kuno lagi. Ini teks yang abad ketiga sebelum Masehi. Kalau saya katakan abad ketiga sebelum Masehi, Islam itu datang abad keberapa? Islam kita ini. Itu Nabi kita lahir tahun 571. Kalau lahir tahun 571 berarti abad yang ke-6. Kalau begitu, abad ke-6, sementara dokumen ini abad ketiga sebelum Masehi. Ada berapa jaraknya? Berapa abad? 9 abad. Jaraknya 9 abad. Kalau satu abad 100 tahun, dan berapa ratus tahun? 900 tahun. Coba bayangkan 900 tahun itu tidak, bukan masa yang pendek, itu masa yang amat panjang. Berapa generasi itu? Tapi nama yang tercantum dalam dokumen abad ketiga sebelum Masehi itu tertulis nama Makuraba. Makuraba itu sebetulnya bukan asli bahasa Yunani, tapi tulisan Yunani. Aslinya bukan disebut Makuraba, tapi dari kata Makaraba. Maka ya maka, Raba itu yang agung, yang besar, the great. Jadi Makkah yang agung. Makaraba itu bahasa Ibrani yang kemudian di-Yunanikan. Jadi Makuraba. Jadi maka nama Makkah sudah tercantum pada masa sebelum Islam, jaraknya 900 tahun. Jadi karena ini betul-betul luar biasa. Bukan hanya tradisi Islam yang menyebut, tradisi Yunani menyebut, tradisi Yahudi menyebut. Kalau seseorang tercatat di banyak dokumen, kira-kira orang ini tokoh historis atau bukan? Pasti. Kalau hanya terdokumen seseorang ini hanya satu dokumen, kita masih ragu. Tapi kalau tercatat dalam banyak dokumen, ini pasti orang sudah dikenal. Sebagaimana nama Makkah dikenal dokumen Yunani, abad 3 sebelum Masehi, dokumen Yahudi, dokumen Islam sendiri. Ini berarti menandakan bukan sebagai legenda, tapi betul-betul fakta real. Sehingga kenangan abadi nama Makkah berkaitan dengan tempat tangisan Israel sampai hari ini tidak pernah dilupakan orang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penguatan iman kita sebagai Muslim, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sia-sia, tapi kebenaran yang diuji dengan data-data lain. Dengan demikian kita semakin berislam, semakin pasrah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan ini sekelumit apa yang saya sampaikan. Barangkali kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Itu yang saya harapkan, untuk mengetahui apakah kita ini paham atau masih belum paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau tadi dijelaskan itu sebetulnya dari Yahudi, agama Yahudi, mereka dari dokumennya itu sudah mengakui Islam. Jadi Islam sudah dari dokumen mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka memusuhi Islam? Padahal di kitab-kitab dokumen mereka sendiri ada yang Islam dan sama rukun nabi-nabinya. Terima kasih. Memang bicara agama itu sangat menarik untuk dilihat dari kacamata sosiologis, dari kacamata di luar keagamaan maksudnya. Ada fenomena apa sebetulnya? Lalu apakah hubungannya ini dengan doktrin agama? Kayaknya memang fakta ini betul-betul ada. Jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu, saya kira bagus untuk kita pahami. Mengapa mereka tidak beriman, bahkan mereka memusuhi? Padahal dokumen mereka tercantum seperti ini. Apa yang menyebabkan ini? Sebetulnya apa yang menyebabkan ini? Ini akan terjawab kalau kita paham apa yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kitab-kitab mereka itu mengatakan begini,
Islam itu sebetulnya tidak asing bagi mereka. Islam tidak asing. Kalau saya boleh membuka data-data versi Islam atau versi mereka atau sejarah secara umum, orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu kan sudah migrasi besar-besaran di wilayah Medina. Migrasi besar-besaran di wilayah Medina. Artinya mereka itu sudah besar populasinya di wilayah Madinah. Padahal mereka aslinya kan bukan orang Madinah. Mereka itu aslinya orang yang ada di wilayah lebih utara lagi, di wilayah Palestina. Tapi kenapa mereka bersusah payah sampai ke wilayah Madinah? Bukankah wilayah Saudi Arabia secara umum atau wilayah Madinah secara khusus itu wilayah yang gersang, wilayah yang tidak akrab dalam kehidupan yang nyaman sebetulnya dibanding dengan wilayah Palestina. Tapi mengapa mereka ke arah Medina? Alasannya sederhana, karena mereka menunggu sesuatu. Mereka menunggu. Dan ketika mereka terjadi konflik dengan suku-suku lain, mereka selalu mengatakan nanti akan lahir dari kalangan kami, nabi terakhir. Mereka tahu itu, tapi mereka mengatakan harus nasabnya dari garis Bani Israel. Itu yang mereka inginkan dan mereka populerkan begitu. Ternyata fakta sejarah berbicara lain, yang justru muncul bukan dari garis Bani Israel, tapi dari garis Bani Ismail, dari sisi garis bapaknya, dari garis Bani Ismail. Itu yang membuat mereka agak kecewa. Seandainya ini, kalau saya berandai-andai, seandainya itu muncul dari garis bapak dari Bani Ismail dan Bani Israel, pasti mereka akan beriman kepada kita terakhir. Tapi karena bukan dari Bani Israel, maka mereka mengingkarinya. Inilah yang namanya Asabiyah. Jadi Asabiyah ini betul-betul muncul di kalangan mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka sampai hari ini belum beriman, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi berkaitan dengan nama Makkah, nama Zamzam, mereka akui itu ada. Itu tempatnya betul. Ibarat begini, kita tahu Bandung, semua orang tahu Bandung. Tidak ada yang mengingkari Bandung itu ada di Amerika. Semua tahu Bandung itu ada di Jawa Barat. Dan semua tahu tidak mungkin Bandung itu di Jawa Timur, tidak mungkin. Semua orang tahu. Tapi ada juga orang yang tidak suka pergi ke Bandung. Itu soal pilihan, ya kan? Sama seperti mereka ini. Mereka tahu Makkah, Medina, Zamzam itu ada, tapi mereka tidak mau beriman mengenai itu. Tapi mereka tahu. Sama seperti kalau kita tahu masakan Padang. Semua orang tahu masakan Padang. Tapi ada orang yang tidak suka makan masakan Padang. Mengenai suka, tidak suka masakan Padang itu soal selera. Tapi mereka tahu bahwa masakan Padang itu kayak begitu, ya kan? Dibedakan. Nah, mereka juga begitu. Tahu Makkah, Medina itu ada, Zamzam itu ada, seperti itu. Tapi mereka tidak beriman, tidak mau menjadi Muslim. Itu pilihannya. Dan mereka itulah yang menyebabkan sampai hari ini mereka dengan Muslim agak, ya seperti yang Bapak ceritakan tadi. Itu berkaitan dengan pilihan mereka. Tapi jangan sangka salah sekarang. Saudara-saudara kita yang baru bukan hanya dari Eropa. Maksudnya saudara baru itu saudara yang sudah menjadi bagian dari saudara kita menjadi Muslim. Saudara kita yang dari Bani Israel pun sudah ada sekarang. Jadi Bani Israel itu ada yang menjadi Muslim. Bukan hanya sekarang, dulu sudah ada. Salah seorang sahabat Nabi ada yang bernama Abdullah bin Salam. Itu Bani Israel. Dan itu Rabi Yahudi. Bahkan sahabat Nabi beriman kepada Nabi. Dan hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari. Cuma kita tidak tahu. Dianggapnya pokoknya Bani Israel itu semuanya tidak beriman. Ini keliru, tidak benar. Sahabat Nabi yang menjadi Bani Israel dan menjadi Muslim. Istri Nabi juga ada dari Bani Israel, kemudian menjadi Muslim. Siapa dia? Sofia binti Huyai. Dan ini termaktub di dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahih. Ada.
Tapi kita tak banyak tahu. Sekarang sudah ada Quran. Quran berdasar terjemahan Ibrani. Ini contohnya. Ini baru sebagian. Ada yang satunya lebih lengkap. Ini cuma saat ayat surat pertama sampai surat ketiga. Ini terjemahan bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya, kalau ada Quran terjemahan bahasa Ibrani, itu kira-kira Quran untuk siapa? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Ada Quran terjemahan bahasa Sunda, itu kira-kira untuk Muslim apa bukan? Muslim. Muslim yang mana? Muslim orang Sunda. Ada Quran terjemahan bahasa Jawa, itu untuk Muslim atau bukan? Untuk Muslim. Muslim mana? Muslim Jawa. Ini ada Quran terjemahan bahasa Ibrani. Ini Quran untuk siapa? Muslim. Muslim dari mana? Ya dari Israel. Jadi jangan terlalu generalisasi. Bani Israel semuanya tidak baik di mata kita. Salah, itu keliru. Sebagaimana kita memahami semua Arab itu Muslim, juga sama. Ada orang Arab yang Kristen, ada orang Arab yang Hindu. Jadi jangan dikatakan semua orang Arab Muslim, tidak benar itu. Dan jangan juga berkata semua orang Sunda Muslim, ya kan? Ada juga yang Kristen. Jadi ini kalau dipisahkan antara Asofiyah dan kalau kita sudah mengatakan semua Arab Muslim, nah itu berarti cara pikir Asofiyah. Semua orang Yahudi itu, semua orang Bani Israel itu Yahudi, itu Asofiyah. Hati-hati di sini. Kita jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan yang tidak tepat. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukankah ayat Quran sudah menegaskan tadi saya setir dengan ungkapan wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Kalau saya terjemahkan lengkapnya itu, dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku ini Rasul dari kalian. Bani Israel itu siapa? Dan Nabi Isa itu Bani Israel yang membenarkan keberadaan kitab Taurat dan sekaligus membenarkan akan datangnya seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad untuk Bani Israel atau bukan? Untuk Bani Israel juga. Jadi kalau begitu, Quran juga untuk mereka, bukan hanya untuk kita, untuk mereka. Artinya Quran, kerasulan Nabi kita Muhammad SAW untuk semua, termasuk untuk Bani Israel. Inilah cara pandang Islam yang benar, cara pandang sesuai dengan Quran. Jadi jangan sampai ada mindset Asofiyah di kepala kita. Tapi mengenai mereka yang sudah seperti itu memang salah, dan itu sebagian dari mereka juga begitu. Tapi jangan digeneralisasi. Ada sebagian yang memang menjadi Muslim, dan mereka sama seperti kita memperjuangkan Islam ini, menolak dengan keberadaan negeri Israel itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala. Oh, ternyata pemahaman kita selama ini keliru juga kalau semuanya digeneralisasi. Jadi harus betul-betul adil menetapkan sesuatu. Jangan kita boleh menetapkan sesuatu, supaya kita tidak salah memahami Islam ini. Mudah-mudahan itu jawaban dari saya, Pak. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ini kan sebenarnya dua hal yang membedakan Islam dan Kristen ini. Satu mengenai Allah sendiri. Allah di Kristen itu kan ada tiga mereka sebutkan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah clear di situ kalau Islam dan Kristen. Dan kedua, orang Kristen bilang Nabi Muhammad lebih palsu, karena menurut Injil dia bilang Yesus ini kata Injil Matius ya. Aku Nabi terakhir yang menulis bukan Isa, tapi yang menulis Injil itu bahwa setelah aku tidak lagi Nabi, kalau benar itu lebih palsu. Tapi di Taurat sendiri, yang saya mungkin kurang hafal tapi kira-kira begini di Taurat itu kalau di Injil disebutnya Song of Song, yaitu Kidung Sulaiman kalau salahnya ya Pak, di pasal 5 ayat 16.
Di Ibrani tinggi bahasa Ibrani itu. Hiko mamatikan wa Muhammad sahdore wa sahraya baina Yerusalem. Kalau salah begitu Pak, ini harus dijelaskan. Nah, kalau masalah artinya begini Pak, teramat manis tutur katanya, ia adalah Muhammad. Inilah kekasihku dan sahabat-sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Tapi di kidung song-song itu nama Muhammad tidak Pak. Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Ya, inilah memang fakta real di Indonesia. Di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sama. Kita Muslim ini masih sangat kuat mengetahui yang asli, sedangkan mereka selalu diterjemahkan. Jadi kalau mereka di gereja ataupun dalam khutbah selalu mengatakan begini pendetanya, mari kita buka kitab Kejadian, mari kita buka kitab Keluaran, mari kita buka kitab Ulangan. Itu sebetulnya terjemahan. Aslinya sebetulnya tertulis Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Yikra. Tidak ada pendeta mengatakan mari kita buka Sefer Bereshit, tidak pernah mengatakan begitu. Selalu terjemahkan mari kita buka kitab Kejadian. Itu biasa di telinga mereka, sehingga mereka tidak tahu yang asli itu seperti apa. Ketika membaca ayat selalu langsung terjemahan, tidak pernah membaca teks aslinya. Sehingga ketika terjemahan seperti itu ya diterima apa adanya. Sehingga ketika diselewengkan pun tidak tahu, karena tidak ada teks aslinya. Sebaliknya kita yang Muslim ini luar biasa. Pernah nggak ada ustaz mengatakan kalau pengajian atau seperti ini, mari kita buka surat sapi betina, mari kita buka surat perempuan, ada nggak? Nggak pernah. Pasti ustaz mengatakan mari kita buka surat Al-Baqarah. Nggak pernah mengatakan mari kita buka surat sapi betina. Iya kan? Juga nggak pernah ustaz mengatakan mari kita buka surat perempuan. Selalu mengatakan mari kita buka surat An-Nisa. Kita lebih angkat dengan aslinya. Ketika memotret ayat juga bahasa aslinya dulu baru terjemahkan. Ya, ini beda. Sehingga sikap beragama pun beda. Nah, ketika sikap beragama beda, karena yang satu lebih akrab dengan terjemahan, mereka diselewengkan juga tidak tahu. Itu tadi yang dikutip dari kitab Syir Hasyirin. Makanya mereka menyebut kitab Kidung Agung, ya kan? Padahal aslinya itu Syir Hasyirin. Dalam pasal yang kelima ayat yang ke-16 itu memang disebutkan bahasanya bahasa Ibrani. Hikko takir kukhullah Muhammadin zadadi wa zara'in Babat Yerusalem. Hikko takir kukhullah Muhammadin zadadi wa zara'in Babat Yerusalem. Itu kalau bacanya begitu, kalau tadi bacanya salah. Kalau diterjemahkan hikko takir, apa yang diucapkannya amat manis, wakhullu, dan keseluruhannya. Siapa itu yang amat manis ucapannya? Dan apapun segalanya ini Muhammadi. Z, nah ingat pakai Z bukan Zod. Z itu hal. Kalau Zod hal ini. Kalau begitu disebut Z sama dengan ada laki atau perempuan. Laki. Itu tunggal atau jamak? Tunggal. Satu orang itu maksud. Z ini dialah kekasihku. Wazirani dialah pemimpinku. Bukan Zod tapi Z. Jadi menegaskan itu laki-laki dan tunggal. Dialah pemimpinku. Zairain. Ingat hadis kan ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Ya kan? Ra'i pemimpin. Jadi dialah kekasihku, dialah pemimpinku. Siapa yang ngomong ini sebetulnya? Siapa yang bicara? Syir Hasyirin, Kidung Agung itu adalah merujuk pada kitab yang ditulis oleh Salomo. Jadi Salomo sendiri yang menyatakan itu.
Zetoti wa Zera, dialah kekasihku, dialah pemimpinku. Berat Yerusalem, saksikan wahai para putri Yerusalem. Jadi dia bicara mengenai sosok laki-laki, dan itu disebut dengan nama Muhammadi. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa mengatakan Muhammadi, ya kan? Menyebutnya apa? Muhammadun. Sama maksudnya, betul. Tapi terjemahannya tidak seperti itu. Terjemahannya tidak muncul nama itu, diselewengkan. Ini yang menyebabkan sebagian besar kaum Nasrani tidak tahu apa maksud dari ayat itu, karena diselewengkan tadi. Padahal ayat itu jelas menyebut Muhammadi, menyebut nama orang. Makanya di situ diberikan tanda Z, bukan zo, sudah menunjukkan satu pelakunya, bukan dua, bukan tiga, bukan enam. Jadi itu bisa disampaikan kepada mereka yang masih belum percaya. Sebetulnya nama itu sudah ada. Kebetulan nama itu sampai sekarang masih ada. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya nama teks itu tertulis Muhammadin tidak diubah? Kenapa kayak itu? Ini bukan berarti mereka tidak mau mengubah. Sebetulnya mereka mau mengubah, tapi tangan ilahiyah tetap menjaga itu sampai hari ini. Ini merupakan tangan ilahiyah yang tidak mungkin diganti oleh siapa. Mereka berupaya menyimpangkan, tapi tetap dan asli itu mereka tidak bisa. Sebab kalau diganti, salinan teks yang lain bunyinya masih begitu. Mau diganti semua. Padahal ibarat seperti Quran. Satu cetakan mau diganti, yang lain apa diganti? Semuanya mau diganti semuanya. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan itu akan sia-sia. Karena ini sudah menjadi bukti konkret nama itu tetap ada di ila yaumil qiyamah. Kalau diterjemahkan dengan keliru, itu urusan mereka. Tapi teks itu bunyinya Muhammadin, tidak tergantikan dengan nama lain. Bahkan nama mereka, nama Tuhan mereka, nama Nabi mereka yang disebut Isa saja, atau Yeshua, atau Yeshu, sampai hari ini tidak tertulis dalam kitab Taurat. Sampai hari ini. Tapi nama Nabi kita tetap ada, kekal ada. Itu menunjukkan betapa penjagaan Allah masih tetap bisa kita lihat sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa saya jelaskan tadi dipahami. Ini masih kuat di sini ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigadir. Mohon izin karena saya ini tempat pengajian saya, tapi banyak juga saya nggak tahu nama tempatnya di sini. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Luar biasa. Saya mendapatkan ceramah ini luar biasa. Jadi terbuka pikiran saya, wawasan saya. Sama saja seperti yang mengatakan bahwa kalau non-muslim itu orangnya jelek-jelek semua. Tapi yang namanya non-muslim itu bukan ngomong non-muslim, tapi banyak juga atau sebagian dari mereka adalah muslim. Sama saja mengatakan bahwa orang Islam itu kayak gitulah, ada yang jelek. Tapi dia nggak tahu bahwa ada salah satu orang Islam seperti Bapak Ustaz luar biasa yang pemahaman dan ilmunya mendalam. Nah, demikian juga kita. Jadi akhirnya saya berpikir saya tidak bisa mengatakan bahwa yang non muslim saya katakan bahwa itu non muslim semua. Mungkin saya nggak tahu bahwa itu kelihatannya non muslim, tapi muslim bisa. Sekarang mengenai substansinya sedikit menyangkut substansi. Dikatakan yang maha suci, yang maha kekal itu adalah Allah. Tapi
Tapi banyak juga tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa surga itu kekal. Padahal surga itu adalah ciptaan Allah. Mesinnya kan tidak mengatakan bahwa surga itu kekal. Tapi dalam tulisan-tulisan Islami banyak juga yang mengatakan begitu. Nah ini bagaimana ini pemahamannya? Ini lalu satu lagi Pak. Wah, ini sudah sepuh jadi nggak lupa. Satu lagi, kadang-kadang di dalam saya beribadah selalu saya merenung dan ternyata terlalu banyak kekurangan saya. Kadang-kadang saya frustrasi juga, bahkan kadang-kadang saya tidak frustrasi ya kok kira-kira gitu. Ini bagaimana untuk meluruskan pemikiran begitu Pak? Terima kasih Pak. Kembali kepada Bapak. Assalamualaikum. Ya ini pertanyaan keluar dari ini tapi tidak apa-apa, ini penting untuk kita pahami. Jadi kalau saya boleh jawab singkat begini, di dalam Al-Quran itu unik. Kenapa unik? Karena setiap kata itu punya makna yang terdalam. Setiap kata yang dipakai dalam Al-Quran itu punya makna yang terdalam. Ketika bicara mengenai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah itu mengungkapkan dirinya dengan ungkapan baqa. Jadi kekal itu dengan menggunakan kata baqa. Sementara untuk makhluk tidak pakai istilah baqa, tapi khalidi. Jadi itu artinya juga kekal, tapi beda maksudnya. Kalau yang satu kekal ada dengan sendirinya, tapi yang satu kekal ada yang mengadakan. Jadi ada berkaitan dengan Allah, beda dengan ada dengan yang bukan untuk selain Allah, beda maksudnya. Jadi yang jelas kekalnya Allah tidak sama dengan kekalnya makhluk. Dalam arti pakai istilah khalidina fiha itu berkaitan dengan surga. Kalau bahasa Indonesia kan diartikan mereka kekal di dalamnya. Tapi kekalnya di situ bukan kekal dalam arti seperti Allah Maha Kekal yang berapa, yang tanpa ada yang mengadakan. Beda di situ. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, tapi detailnya itu lebih detail lagi, kajian khusus lagi. Nah, yang menarik pertanyaan Bapak tadi berkaitan dengan bagaimana meluruskan. Kita bisa belajar dari apa yang Allah sampaikan menurut Quran. Kalau kita buka mushaf pertama, mushaf ya, Quran pertama ya, ayat yang pertama kali muncul itu luar biasa. Ayat yang pertama kali muncul, yang tertulis pertama kali muncul, Bismillahirrahmanirrahim, dengan atas nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kita pasti nggak banyak bertanya, kenapa ayat itu yang muncul pertama kali bukan mushaf? Kenapa bukan ayat lain? Ini berkaitan dengan cinta ilahiyah yang abadi. Perhatikan dari ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri atas 19 huruf. Ada 19 huruf. 19 huruf itu ada 3 kata kunci, yakni Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan di dalam seluruh Quran, kata Allah muncul itu 2698 kali. Lalu apa hubungannya dengan jumlah huruf redaksi ayat Bismillahirrahmanirrahim, yakni angka huruf 19? Ternyata 2698 dibagi 19 sama dengan 142. Tidak berselisih angka sedikit. Kata Ar-Rahman juga berkaitan dengan jumlah redaksi Quran, tercakup 5
57 kali dalam seluruh Quran. Ternyata 57 itu apa kaitannya dengan 19 huruf? Bismillahirrahmanirrahim. 57 dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim itu dalam Al-Quran berulang sebanyak 114 kali. Itu dibagi 19 sama dengan 6. Jadi inilah sesuatu yang luar biasa. Quran kita bicara sejak awal begitu ayatnya. Ini penjagaan ilahiyah. Kenapa tidak ada koma? 142,3 di sana kan berarti ada selisih. Ini tidak tepat persis. Lalu apa hubungannya? Di situ pakai istilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita tahu Allah itu ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada ghaib. Kita tidak tahu seperti apa wujud konkretnya yang bisa kita lihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kata ghaib. Tapi Allah tidak sekedar itu. Dia meletakkan tanda. Dan tanda itu dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang saya tanya, bisakah kita merasakan Rahman Rahimnya itu dari Allah? Tidak bisa. Saya pun tidak bisa merasakan secara konkret. Karena Allah itu baik. Saya tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat Rahman Rahim. Tapi ingat, Allah berkata, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Telah ditetapkan, ditetapkan Tuhanmu itu Ar-Rahman. Jadi paling puncak dari Asmaul Husna itu berkaitan dengan Rahman, Rahim, rahmatnya Allah. Itu paling puncak. Tapi kita tidak tahu bagaimana merasakannya. Allah memberikan contoh. Secara konkret, Allah itu wahid abstrak. Kamu memberikan contoh konkret. Ketika Allah berkata, Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang menciptakan kalian dari rahim. Siapa yang dimaksud di sini? Sosok yang dimaksud konkret hanya kepada ibu-ibu yang di belakang. Kita ini laki-laki hanya punya perut, tidak punya rahim. Perempuan itu punya perut tapi punya rahim. Itu konkret kita bisa lihat. Kita bisa merasakan itu. Dan seorang ibu punya sifat itu. Ketika dia mengandung putranya atau putrinya di dalam, dia tidak pernah mengeluh. Ketika di dalam rahim, ketika anak itu keluar, dia tetap merasakan menyalurkan rahmat rahimnya itu kepada anaknya. Meskipun anak itu durhaka kepada seorang ibu tidak akan pernah melepaskan rahmat rahimnya. Itu kita bisa lihat konkret dalam hidup nyata ini. Begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun kita berdosa setumpuk langit, tak sampai kita dosa itu nyumbul ke langit, Allah tidak akan pernah melepaskan tangan kasih rahmatnya. Dia tetap berharap kita kembali kepada Dia. Dia tidak pernah mau ingin menghukum kita. Dia ingin tetap memanggil kita kembali. Itulah Rahman Rahimnya Allah yang kita bisa rasakan melalui konkretnya seorang ibu. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Kita memang tidak bisa melihat Allah secara konkret, tapi kita bisa melihat wajah seorang ibu. Itulah konkretnya yang kita bisa rasakan. Kalau seorang ibu saja seperti itu Rahman Rahimnya, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dosa kita sudah gak mungkin kita merasa ini saja terhapuskan ya Allah. Tidak. Ingat, ketika kita ini berangkat kepada Allah, Allah akan berjalan kepada kita. Ketika kita ini berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Allah berlari kepada kita, kita berangkat, kita berjalan. Apa yang Allah lakukan kepada kita lebih dahsyat apa yang kita lakukan kepada Allah. Apa yang diperbuat oleh anak-anak ini tidak lebih dahsyat apa yang diperbuat seorang ibu kepada anaknya.
Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita membuka ayat-ayat yang lain, Allah meletakkan tanda Rahman Rahimnya di hadapan kita. Jadi jangan pernah putus asa. Dan Allah itu yang kita sembah Tabaraka wa Ta'ala adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya sekedar kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau hanya sekedar kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu, itu kalau bahasa kita hanya omong doang. Artinya hanya sekedar perintah dan larangan. Tidak, Allah tidak sekedar itu. Dia memberikan contoh. Memberikan contoh. Apa itu contohnya? Ketika Allah mengatakan Allahus Samad, Allah tetap bergantung segala sesuatu. Kita nggak bisa merasakan bagaimana Allah sebagai tetap bergantung segala sesuatu. Ingat, ada contoh. Contohnya konkret. Kita pun sering menyebut namanya. Kita selalu membaca dalam tahiyat kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita hanya baca begitu. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir kenapa kita sebut nama Ibrahim? Ada apa? Ternyata Allah memberikan contoh dalam surat As-Saffat, surat yang ke-43 insyaallah. Ayat yang ke-100. Allah mengabadikan ucapan Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bil ghulamin khalim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Ini ucapan Ibrahim tidak seperti ucapan kita. Ucapan Ibrahim ini bukan hanya sekali diucapkan, berkali-kali diucapkan dalam seluruh hidupnya sampai usia tua. Sampai usia tua rambutnya memutih. Istrinya pun sejak muda divonis mandul. Dan sekarang sudah tua, sama-sama tua. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Anak pun juga tidak dikaruniai satupun. Jadi dia tidak ada apa-apa, tidak punya harapan apa-apa. Dari dirinya dia sudah lemah, istrinya pun sudah lemah, keturunan satupun tidak ada. Dia seakan-akan kalau kita semacam sudah frustasi. Kalau kita, tapi Ibrahim tidak. Dia selalu mengatakan Rabbi habli minas shalihin, bertahun-tahun sampai usia 86 tahun mengucapkan itu tidak pernah berhenti. Kita kalau mengucapkan kalimat itu bertahun-tahun mungkin sudah putus asa dalam hidup kita. Tapi Ibrahim tidak. Itulah semenjak sampai usia tua, lalu kemudian Allah mengganjar dia dengan ungkapan fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami anugerahkan kabar gembira kepadanya anak yang halim. Nabi Ibrahim itu hanya minta anak yang soleh, itu saja. Tapi Allah tahu hatinya lurus, hanya Allahus Samad, maka dia mengganjar dengan ungkapan fabasyarnahu bighulamin halim, anak yang halim. Anak yang soleh belum tentu anak yang halim, tapi anak yang halim sudah pasti anak yang soleh. Jadi apa yang dia minta Allah melebihkannya. Kenapa Allah melebihkannya? Karena dia Allahus Samad, dia bergantung hanya kepada dia. Bagi Ibrahim mustahil orang sudah tua punya keturunan. Mustahil bagi Ibrahim dan Sarah dia punya keturunan. Tapi tidak ada mustahil kalau hanya dia hanya berkata Allahus Samad. Itulah yang bisa kita contoh dalam hidup Ibrahim. Allah tidak hanya berkata harus begini, harus begitu. Ada contoh konkret. Itulah sebabnya kita diperintahkan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian tempat makam Ibrahim sebagai tempat salat, supaya kita bisa menjadi contoh perilaku Ibrahim.
Kalau kita sudah menjadikan Ibrahim dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadikan Ismail juga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita hanya bergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melihat konkretnya pada pribadi Ibrahim. Mudah-mudahan ini manfaat bagi Bapak. Mudah-mudahan. Saya kira demikian. Oh, ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Tadi Ustaz Anda mengatakan bahwa Nabi Isa pernah bersujud, dan saya juga pernah membaca bahwa salah seorang paus kalau ke sesuatu tempat yang baru suka bersujud. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa dan Nabi Isa pernah mengajarkan sholat kepada pengikut-pengikutnya, dan bagaimana kira-kira cara sembahyangnya? Saya mau tanya juga, Nabi Isa usianya pendek, bukan meninggal ya, nggak tahu kenapa. Kira-kira usia berapa ya Nabi Isa waktu itu, waktu meninggal, apa dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa bukan orang Yahudi, Israel, dari Israel ada yang Muslim, tapi kan katanya di antara Bani Israel itu yang paling banyak adalah keturunan Yahudi. Jadi keturunan Yahudi itulah yang sekarang bermusuhan dengan Muslimnya Ustaz. Jadi mungkin yang Muslim itu adalah keturunan Bani Israel yang bukan Yahudi mungkin Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi istilah sujud itu memang ada di dalam kitab Injil Matius. Ketika kita Getsemani, Nabi Isa memang sujud, tapi sujudnya menghadap ke Yerusalem sebagai tanda memang itu bagian dari cara ibadah mereka. Kalau kita ingin menyebutnya dengan ungkapan solat, mereka dalam bahasa Arab menyebutnya slota. Jadi slota, kita menyebutnya solat, mereka menyebutnya slota dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita solatnya itu ada sistem paket. Kalau saya istilahkan, apa itu paket? Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu paket. Kalau tradisi Yahudi nggak ada paket. Kalau yang suka berdiri ya berdiri aja, yang suka sujud ya sujud saja. Kalau ada yang ruku, sujud, ruku, ya silahkan ruku. Jadi nggak ada paket. Jadi kalau begitu kesimpulannya, agama sebelum Islam yang dibawa oleh sahabat Nabi Nabi Muhammad itu tidak ada paket. Tapi gerakan-gerakan itu sudah ada. Dan kemudian Islam datang menyempurnakannya, kemudian dipaketkan. Yang kita sebut dengan sholat harian seperti ini. Itu paket. Ada berdiri, rukuk dan sujud. Jadi mereka tidak ada paket. Makanya kalau lihat YouTube itu, mereka ada sujud, ada berdiri. Jadi yang sebelah berdiri, yang sebelah sujud. Karena dari paket, kalau kita ada berdiri semua, rukuk semua. Itu artinya Islam. Karena yang apa? Khataman Nabi, penutup para nabi, ajarannya sempurna dan sistemnya paket. Itu ya pertanyaan dari ibu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Isa. Nabi Isa itu menurut Quran belum meninggal, dia dirofa. Makanya ketika ayat mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa putra Maryam, itu pengakuan orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya, bahkan juga tidak membunuhnya dengan cara Israel. Jadi dia mati. Tapi kemudian barafa'ahullahu ilaih, tapi Allah telah merofaknya, dan nanti akan turun sebelum kiamat bersama munculnya Imam Mahdi. Dan itu 2 orang kan? Jadi usianya ditunda. Tapi ketika sebelum dirofak,
usianya itu 33 tahun. 33 tahun. Jadi usianya masih muda. Dan usia itu nanti akan diteruskan ketika dia sudah turun. Jadi sampai hari ini beliau masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan turun. Masalahnya kita bertanya begini, kenapa sih kok dia harus ditunda? Kenapa? Alasannya gampang, sederhana. Alasannya, hampir semua nabi-nabi itu tidak ada yang selamat, semua terbantai. Yang terakhir ada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya. Nabi Yahya itu Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya itu dipotong lehernya. Ini juga mau dibunuh, tapi Allah mau menyelamatkan. Kenapa Allah menyelamatkan? Ini sudah yang terakhir dari kalangan mereka. Sudah akhir ini. Ini kalau mati juga tidak ada saksi nanti. Makanya Allah punya sikap ini harus diselamatkan. Maka Allah mau merokan saksi terakhir. Karena dari sini nanti pindah kerasulan ke Bani Ismail. Allah ingin menunjukkan saksi ini. Itu ibaratnya kalau dalam ilmu hukum, ini ada saksi yang sudah tersisa, ini harus betul-betul diselamatkan. Kalau ini tidak ada bukti nanti, iya kan? Itu sebab dia datang. Kenapa dia datang? Karena dia nanti akan menjadi hakim bagi Israel sendiri. Jadi hakim, menghakimi mereka, iman mereka yang keliru, iman mereka yang sesat, orang Bani Israel yang menganut Nasrani maupun yang Yahudi itu diluruskan ulang. Ini kembali kepada Siratal Mustaqim. Ikuti ajaran khataman Nabi. Itulah sebabnya. Jadi dia datang itu untuk menghakimi mereka sendiri, bukan menghakimi kita, menghakimi mereka sendiri. Jadi jangan selip. Kemudian yang terakhir apa tadi ya? Oh ya. Jadi Bani Israel itu sebetulnya Bani itu artinya anak cucu, keturunan. Israel itu nama lain Nabi Yakub dalam Al-Quran. Jadi nama lain Israel itu adalah Yakub. Tapi kita Muslim jarang ya memberi nama anak kita. Siapa namanya? Israel. Kayak jadi mau ya. Tapi kalau nama Yakub masih biasa. Tapi kalau dikasih nama Israel, nah itu tadi baik bahaya. Padahal Quran Israel itu adalah nama Nabi. Ini karena memang masalah politik kemudian dibawa ke agama. Ya. Jadi Bani Israel itu sama dengan Bani Yakub nama lainnya. Nah, Yakub itu punya 12 putra. Ada Ruben, ada Shimon, ada Yehuda, ada Dan, ada Gad, ada 12 orang. Nah, kemudian dari Yehuda ini semua orang kemudian disebut dengan Yahudi itu. Artinya ini baru sebagian. Baru sebagian, bukan keseluruhan. Dan ini fakta sejarah, orang-orang Afghanistan itu dari DNA sebetulnya itu juga Bani Israel, tapi bukan dari suku Yehuda. Jadi ada yang sampai ke wilayah timur, termasuk orang-orang Afghanistan, itu orang-orang dari keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu belum tentu Yehuda, tapi Yehuda sudah pasti Bani Israel. Dan yang mendirikan negara Israel di sana itu adalah dari kaum Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi itu Yahudi keturunan Eropa. Sedangkan Yahudi Sephardim itu tidak mendapat tempat. Ini ada nuansa politik chauvinistik sebetulnya. Padahal sama-sama Yahudi, tapi Yahudi yang berkuasa Yahudi Eropa di sana. Nah itu yang membedakan alasan politiknya. Nah kalau Yahudi Sephardim memang lebih dekat kepada Islam karena pakai bahasa Arab sama, mereka tidak punya akses terlalu dominan di negara Israel. Jadi sekali lagi memang belajar agama itu memang tidak lepas dari belajar sejarah. Tapi mudah-mudahan dengan pencerahan seperti ini kita bisa tahu secara detail apa yang terjadi sebenarnya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan ibu tadi. Saya kira demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.